Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Nugraheni Iswara Adi. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama memasuki ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kesuksesan atau keberhasilan rasanya menjadi dambaan setiap orang dalam kehidupannya. Banyak orang berlomba-lomba untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Tema ibadah hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat keberhasilan menurut ajaran Tuhan Yesus. Bukan melulu keberhasilan yang diukur dengan hal-hal yang duniawi, namun melampaui semuanya itu. Bagaimana sebagai para pengikut Kristus kita juga bisa meraih keberhasilan menurut cara pandang Kristus dengan nilai-nilai surgawinya. Dipuji, disembah.
Saudara-saudara, pada saat ini marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, kami kerap kali lalai untuk menata hidup. Kami sekedar menjalani rutinitas kehidupan tanpa memperbaiki kelakuan. Kami seringkali hanya fokus untuk meraih kesuksesan dalam hidup, namun mengabaikan kehendak-Mu. Kami kadang memilih untuk membiarkan diri hidup dalam luka, tanpa berupaya memulihkan diri. Kami terkadang menyimpan kesalahan dan tidak mau mengampuni. Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan, ampunilah kami, dan mampukanlah kami menghargai pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya menyampaikan berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita semua saat ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 36 tertulis demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini pun kami boleh bersama-sama kembali beribadah dalam kebaktian hari Minggu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, kendati kami masih belum bisa untuk bersekutu bersama-sama di gereja. Dan saat ini Bapa, kami bersama juga akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga seluruh hati dan pikiran kami hanya dapat tertuju kepada firman-Mu, dan kami mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah ia menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, Matius pasal 23 ayat 1 hingga 12 menjadi bacaan kita pada hari ini. Matius pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya apakah ukuran keberhasilan menurut saudara? Maka mungkin ada berbagai macam ukuran yang dipakai, ada berbagai macam indikator yang dipakai untuk mengatakan seseorang itu berhasil atau sukses atau tidak. Misalnya dengan mendapat prestasi, karier yang gemilang, mempunyai banyak teman, dianggap penting oleh orang lain, memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan. Bagi sebagian orang itu adalah indikator untuk keberhasilan. Saudara-saudara, keberhasilan merupakan sesuatu yang didambakan setiap orang. Kenapa? Karena secara manusiawi orang ingin menjadi terutama.
Orang ingin dianggap keberadaannya, dianggap eksistensinya, dianggap bahwa dia ada, memiliki kedudukan yang lebih tinggi bahkan di mata orang lain. Namun kalau kita perhatikan dengan seksama, semua definisi keberhasilan itu sebenarnya hanya berpusat pada aku, dan aku saja. Padahal untuk meraih keberhasilan tentu tidak mudah. Sedangkan dalam masa sekarang ini banyak orang menginginkannya yang mudah-mudah saja, yang serba instan. Akibatnya banyak orang yang akhirnya lebih memilih jalan pintas untuk sukses dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak jujur, yang tidak memerlukan kerja keras seperti korupsi, mencontek, menipu, bahkan memanipulasi ajaran-ajaran agama tanpa merasa berdosa. Demi keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kritikan kecaman Tuhan Yesus terhadap sikap orang Farisi dan para ahli Taurat. Orang Farisi dan para ahli Taurat ini sebenarnya bukan orang yang sembarangan. Di masyarakat yang teokratis, mereka ini adalah kelompok elit, seolah jadi wakil Tuhan di dunia ini. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati berbagai macam ujian untuk mendapatkan status ini. Dan kecerdasan mereka, kemampuan mereka di atas rata-rata kebanyakan orang. Pemahaman mereka tentang hukum Tuhan yang berlaku melebihi kebanyakan orang. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat mendetil, bahkan sanggup menghafal seluruh hukum Taurat lengkap dengan turunannya. Mereka adalah para pemuka agama yang seharusnya memakai pengetahuan yang dimiliki untuk memperjumpakan umat dengan Tuhannya. Namun mereka hanya mengajar. Mereka hanya bangga status mereka, tetapi tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Lain yang dimengerti sebagai ajaran iman, lain pula perbuatan mereka. Dan pada akhirnya mereka ini menjadi sekelompok orang munafik. Dan rupanya saudara-saudara, orang Farisi dan para ahli Taurat ini melihat mereka ini berhasil. Kalau yang pertama, mereka dipandang, dipuja banyak orang sebagai orang yang saleh karena mereka dianggap sudah melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Dan ini ditunjukkan misalnya dengan cara berdoa mereka yang sengaja pamer di tengah pasar, di tempat-tempat keramaian. Mereka ketika berpuasa dengan sengaja menunjukkan muka muram di hadapan orang banyak dan sebagainya. Hal yang kedua, mereka merasa berhasil ketika mereka menjadi pemimpin yang ditakuti, yang bisa menjatuhkan penghakiman dan bahkan hukuman kepada umat yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Mereka ingin orang lain memperhitungkan kehadiran mereka. Mereka ingin supaya mereka disanjung dan menjadi kiblat bagi umat Tuhan. Dan ini ditunjukkan misalnya saudara-saudara, mereka ini kemana-mana selalu pakai jubah pemuka agama supaya orang bisa melihat mereka. Mereka menganggap diri mereka ini pemegang kunci surga, sehingga kalau orang mau masuk ke surga harus melewati mereka. Hal ketiga, mereka merasa berhasil ketika mendapatkan penghormatan. Ketika berada dalam kumpulan misalnya, mereka memilih untuk duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka memilih tempat yang strategis yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang terakhir, mereka kaya karena ini dianggap sebagai bentuk ganjaran Tuhan atas kesalehan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa semua yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat ini memiliki motivasi yang sangat egois. Pemahaman yang munafik demikianlah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Keberhasilan sebagai utusan Tuhan itu tidak ditentukan dengan hal-hal yang demikian, apalagi dibumbui dengan motivasi untuk diri sendiri. Keberhasilan itu
justru diukur ketika mereka bisa menyelaraskan ajaran dan tindakan mereka. Mereka mengerti hukum Tuhan dengan benar dan mewujudkan di dalam tindakan nyata yang penuh kasih dalam relasi mereka dengan Tuhan dan sesama mereka. Keberhasilan sebagai umat Tuhan justru ketika umat bisa melakukan semua hukum Tuhan dengan satu motivasi, yaitu mengasihi Allah dengan tulus dan bukan yang lain. Serta bagaimana mewujudkan itu secara nyata dalam tindakan, dalam relasi dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan bukan hanya sekedar menambah beban bagi orang lain. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan para ahli Taurat itu sudah melampaui batas, dan perbuatan mereka berdampak negatif pada kehidupan umat Allah yang kemudian cenderung munafik. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus kemudian melancarkan kecaman yang sangat keras bagi orang Farisi dan para ahli Taurat karena kegagalan mereka menjalankan fungsinya dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang wanita kembali ke rumah mereka dan dari sebuah perjalanan. Dia melihat ada 3 pria berjanggut duduk di halaman depan. Wanita itu tidak mengenal mereka sama sekali. Kemudian wanita itu berkata dengan tersenyum, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal Anda, tapi aku yakin Anda semua pasti orang baik-baik dan sedang lapar. Mari masuk. Aku akan membuatkan sesuatu untuk mengganjal perut Anda." Saudara-saudara, pria berjanggut itu lalu berbalik bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu kemudian menjawab, "Belum, dia sedang keluar." "Oh, kalau begitu kami tidak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali," kata pria itu. Dan saudara-saudara, di waktu senja saat keluarga itu kemudian akhirnya sudah berkumpul, sang suami sudah pulang, sang istri menceritakan semua kejadian siang tadi, dan sang suami awalnya bingung dengan kejadian itu. Sampai ia berkata kepada istrinya, "Sampaikan kepada mereka, mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam bersama-sama dengan kita." Dan saudara-saudara, wanita itu kemudian keluar, mengundang 3 orang itu untuk masuk. Tetapi apa jawab orang tua itu? Orang itu menjawab, "Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama." Wanita itu tanya, "Kenapa kok tidak bisa masuk bersama-sama?" Salah seorang dari 3 pria itu kemudian mengatakan nama dia adalah kekayaan. Katanya sambil menunjuk pria berjanggut di sebelahnya. "Sedangkan ini adalah kesuksesan." Sambil dia memegang bahu pria yang lainnya. "Sedangkan aku sendiri bernama kasih sayang. Sekarang coba tanya suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Saudara-saudara, wanita itu kemudian bergegas pergi ke dalam. Dan dia memberitahukan kepada sang suami pesan dari pria di luar itu. Suaminya merasa heran. Dia kemudian, "Baiklah, kalau begitu coba kita undang kekayaan untuk masuk. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan." Tapi saudara-saudara, sang istri tidak setuju. Dia mengatakan, "Kenapa kita tidak mengundang kesuksesan saja? Sebab sepertinya kita perlu dia untuk membantu keberhasilan panen ladang pertanian kita." Saudara-saudara, ternyata anak mereka juga mendengarkan percakapan itu. Dia pun ikut mengusulkan siapa yang akan masuk ke dalam rumah. Anak itu mengatakan, "Bukankah lebih baik kita mengajak kasih sayang masuk ke dalam rumah? Karena rumah kita akan jadi nyaman dan penuh dengan kehangatan kasih sayang." Saudara-saudara, suami istri itu saling berpandangan. Kemudian mereka mengatakan, "Baiklah, kita setuju dengan pilihan anak kita. Ajaklah kasih sayang masuk ke dalam."
Dan malam itu kasih sayang menjadi teman santap malam mereka. Saudara-saudara, wanita itu kemudian keluar dan mengatakan, siapa yang bernama kasih sayang, ayo silahkan masuk menjadi tamu kami malam ini. Saudara-saudara, suami istri keluarga ini berhasil mengambil pilihan yang tepat dengan mengundang kasih sayang masuk ke dalam rumah mereka. Banyak orang hanya mengejar keberhasilan dalam hidupnya. Tidak hanya dalam pekerjaan saja, tetapi dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam hal beriman kepada Tuhan. Namun seringkali melupakan esensi yang paling penting, seperti halnya kisah suami istri dan 3 orang tamunya tadi. Apa yang penting itu? Apa tolok ukur berhasil di jalan Tuhan yang sering dilupakan itu? Tolok ukur itu adalah hukum kasih. Bukankah kita bisa mengatakan kita berhasil di jalan Tuhan kalau hubungan dengan Tuhan dan sesama kita motivasinya hanya satu, yaitu kasih yang tulus, bukan untuk dapat berkat yang lebih besar, bukan untuk dapat proyek atau pahala yang lebih melimpah. Kasih pada diri sendiri artinya juga menerima diri secara tepat, secara pas, dan bukan cinta diri yang egois. Dan keduanya, saudara-saudara, itulah yang menjadi tolok ukur bagi kita untuk mengatakan saya berhasil atau tidak di jalan Tuhan. Keduanya perlu terwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui hukum kasih itu, tetapi yang lebih penting, bagaimana kita mewujudkan itu di dalam kehidupan, dalam tindakan, dalam kata-kata kita, sehingga selangkah demi selangkah kita menuju keberhasilan di jalan Tuhan itu. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa kalau hari ini kami boleh bersekutu, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan tolonglah kami supaya kami dapat kembali menghayati makna keberhasilan di jalan Tuhan dengan lebih baik lagi dan mewujudkannya di dalam tindakan nyata kami.
Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan itu hanya dengan satu motivasi, yaitu kasih kepadamu dan sesama dengan lebih tulus lagi. Saat ini Bapa, kami bersama-sama terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini. Kami tetap memohon kekuatan dari-Mu. Kami tetap memohon campur tangan-Mu di dalam semua usaha yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini beserta dengan dampak yang ditimbulkannya. Kami memohon hikmat kebijaksanaan-Mu bagi pemerintah kami, bagi seluruh warga masyarakat, di dalam semua interaksi kami, dalam semua tugas dan peranan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Tolonglah supaya kami dapat menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh bahu-membahu, bersatu padu mengatasi pandemi ini. Dan kami boleh berangsur-angsur dipulihkan dari kehidupan kami yang saat ini dalam penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ya Bapa, kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak pandemi dan harus mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Bapa, kami memohon Engkau hadir, Engkau tetap menguatkan mereka dan memberikan berkat yang cukup di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang timbul dari kehidupan keluarga-keluarga ini. Bapa, kami memohon Engkau menolong mereka, memberkati setiap usaha sehingga membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan mereka. Kami juga bersama-sama berdoa bagi usaha uji coba vaksin. Bapa, biarlah Engkau yang akan terus memberkati semua proses yang harus dilakukan sehingga vaksin yang diperlukan ini dapat segera dipergunakan oleh masyarakat secara umum. Saat ini kami juga berdoa bersama-sama berdoa untuk proses pemilihan penatua yang tengah berlangsung. Bapa, kami memohon Engkau hadir juga di dalam proses pemilihan penatua ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar dan Engkau juga berkenan menghadirkan orang-orang yang telah Engkau pilih untuk melayani Engkau di tengah jemaat GKI Buaran sebagai penatua. Bapa, saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk persiapan Natal. Kami memohon Engkau yang akan memberkati semua persiapan yang akan dilakukan sehingga itu boleh dilakukan dengan baik dan semua boleh dipersiapkan dengan baik dan umat-Mu boleh bersama-sama menghayati makna Natal kembali di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya, karena kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa. Tuhan yang empunya kehidupan kami mengucap syukur Tuhan kalau hingga hari ini pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan melalui persembahan kami pada hari ini. Tuhan kiranya berkenan menerimanya, dan kiranya Tuhan memberikan hikmat dan senantiasa kebijaksanaan bagi kami dalam mengelola setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami meskipun di tengah krisis saat ini. Berkati juga kiranya majelis jemaat dalam mengelola persembahan ini ya Tuhan, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serta ku memandang penebus di salib.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian hari Minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.